Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari Prodi Bahasa Inggris semester 6. Nah, di sini saya bertujuan ingin mengumpulkan tugas UTS PLP 2 yang diampu oleh dosen saya, yaitu Muhammad Yasin MPD. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Nah, yang pertama itu ada soal jelaskan perbedaan antara micro teaching dan pengajaran biasa di kelas yang dilakukan oleh guru. Nah, micro teaching ini adalah kegiatan latihan mengajar dalam skala kecil. Nah, biasanya dilakukan oleh calon guru atau guru yang sedang pelatihan. Nah, micro teaching itu fokus pada keterampilan mengajar. Nah, seperti cara membuka pelajaran, cara menutup pelajaran, caranya bertanya atau memberikan pertanyaan maksudnya. Nah, tujuannya yaitu untuk latihan mengajar seperti itu. Nah, sedangkan pengajaran yang biasa di kelas itu adalah proses mengajar yang sesungguhnya yang dilakukan oleh guru di kelas. Nah, dengan siswa yang real seperti itu, yang ada sebenarnya yaitu. Nah, durasinya itu sesuai jam pelajaran dan mencakup seluruh kegiatan pembelajaran mulai dari awal sampai penilaian seperti itu. Nah, tujuannya itu untuk membantu siswa memahami materi yang sesuai dari kurikulum. Nomor 2, jelaskan secara detail 4 keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki oleh seorang calon guru. Nah, yang pertama itu ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua ada keterampilan menjelaskan, yang ketiga ada keterampilan bertanya, yang keempat itu ada keterampilan menguasai kelas seperti itu. Nah, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, keterampilan membuka dan menutup pelajaran itu membantu guru untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sejak awal dan memberikan penutup yang jelas agar siswa itu tahu bahwa pelajaran itu sudah selesai seperti itu. Nah, membuka pelajaran itu bisa dilakukan dengan cara menyapa siswa. Nah, mengulas pelajaran sebelumnya atau memberikan pertanyaan pemantik. Nah, menutup pelajaran itu biasanya merangkum isi dari pelajaran ataupun memberikan refleksi kepada siswa. Nah, contoh saat membuka pelajaran seperti ini ya. Hello everyone, good morning. Good morning everyone, gitu. How are you today? Are you ready to learn something new? Seperti itu. Keterampilan bertanya. Nah, guru perlu mengajukan pertanyaan dengan cara yang jelas dan bervariasi agar siswa itu memiliki atau berpikir aktif untuk memahami materi. Oke, keterampilan menjelaskan. Nah, menjelaskan adalah inti dari kegiatan mengajar. Guru harus bisa menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah dimengerti, menggunakan contoh, gambar, keterampilan menjelaskan seperti apa itu greeting? Nah, greeting adalah kalimat sapaan dan jelaskan definisinya. Contohnya itu dijelaskan secara detail kepada anak-anak agar mereka itu paham. Seperti itu. Nah, terus ada juga keterampilan menguasai kelas. Nah, menguasai kelas ini berarti guru itu harus mampu mengatur suasana dan perhatian siswa. Guru tahu kapan harus membuat suasana lebih serius atau lebih santai dan mampu mengelola kelas itu dengan baik dan benar. Nomor 3 yaitu jelaskan sejarah perkembangan pengajaran bahasa Inggris atau IELT di Indonesia yang terjadi dalam 3 fase utama.
Dan kemudian elaborasikan berapa kali kurikulum itu telah berganti sejak diterapkannya kurikulum pertama pada tahun 1947. Nah, itu ada 3 fase pengajaran bahasa Inggris di Indonesia, yaitu yang pertama itu sebelum kemerdekaan Indonesia. Nah, yang kedua sejak diberlakukannya kurikulum pertama di Indonesia itu telah mengalami 11 kali pergantian kurikulum seperti itu. Nah, sebelum kemerdekaan, yaitu artinya pada masa penjajahan ya. Nah, bahasa asing yang dominan di sekolah itu adalah bahasa Belanda seperti itu. Yang kedua, pada masa 1945 sampai 1950, yaitu awal kemerdekaan ya. Nah, setelah kemerdekaan bahasa Inggris itu mulai diperkenalkan secara resmi di sekolah-sekolah sebagai bahasa asing. Yang ketiga, pada tahun 1950 sampai sekarang, yaitu masa perkembangan dan modernisasi, yaitu pengajaran bahasa Inggris semakin berkembang dan menjadi mata pelajaran wajib di SMP dan SMA. Nah, nomor 4 yaitu sebutkan 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dan jelaskan secara detail keempat kompetensi tersebut dengan contoh yang mudah dipahami. Jadi yang pertama itu ada kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik ini yaitu kemampuan guru dalam memahami cara belajar siswa dan mengelola pembelajaran secara efektif. Nah, guru itu harus memahami karakteristik dari siswa dan merancang pembelajaran. Nah, melaksanakan, menilai, dan melakukan tindak lanjut dari hasil belajar tersebut. Nah, contoh, seorang guru itu tahu bahwa siswi atau siswanya itu lebih cepat paham melalui gambar dan permainan, dan saat mengajar maka pada saat mengajar kosakata bahasa Inggris, guru itu harus menggunakan flashcard ataupun games yang interaktif agar siswa itu lebih semangat lagi untuk belajar. Nah, seperti itu. Yang kedua, itu ada kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian ini kepribadian guru yang baik, dewasa dan berwibawa dan dapat menjadi teladan bagi para siswa-siswa seperti itu. Nah, guru itu harus menunjukkan yaitu sikap tanggung jawab seperti itu, sabar, jujur seperti itu, percaya diri, apalagi guru itu harus memiliki attitude seperti itu. Nah, contoh saat menghadapi siswa yang bandel atau kurang sopan, nah guru itu harus tetap bersikap tenang, tetap bersikap sabar, nah dan tidak membalas kepada siswa itu dengan cara emosi seperti itu. Nah, tapi guru itu harus memberikan nasihat dengan cara yang mendidik seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada kompetensi profesional guru. Nah, kompetensi profesional ini adalah kemampuan guru dalam menguasai materi, menguasai pembelajaran, menguasai materi pelajaran seperti itu. Nah, secara mendalam dan luas. Nah, sesuai dengan standar isinya, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan dari seorang siswa itu seperti itu. Nah, dengan kata lain, guru itu tidak hanya tidak hanya mengajar secara biasa, tidak. Tapi guru itu harus paham betul apa yang akan diajarkan kepada para siswanya. Nah, baik secara teori maupun praktek. Nah, sehingga guru itu bisa menjelaskan dengan benar dan menjawab pertanyaan siswa-siswa itu secara akurat seperti itu. Nah, lanjut, yang terakhir itu ada kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial ini yaitu kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan siswa atau dengan sesama guru seperti itu, orang tua dan masyarakat seperti itu. Nah, guru itu harus memiliki sifat ramah, terbuka dan bisa bekerja sama dan menjadi bagian dari lingkungan sosial sekolah seperti itu. Nah, contoh, guru itu aktif berkomunikasi dengan orang tua siswa melalui rapat ataupun pesan singkat, memberikan informasi perkembangan anak serta bekerja sama dengan guru lain
saat membuat kegiatan sekolah seperti itu. Nah, pada intinya kompetensi pedagogik itu yaitu guru itu mampu dan bisa mengelola pembelajaran dengan baik seperti itu. Nah, kepribadian atau kompetensi kepribadian ini yaitu menjadi teladan dalam bersikap seperti itu. Nah, kompetensi profesional ini yaitu guru itu bisa menguasai materinya seperti itu, menguasai materi pelajarannya seperti itu. Yang terakhir yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial itu kesimpulannya itu dia itu mampu berinteraksi dengan baik di lingkungan sekolah ataupun sekitarnya seperti itu. Nah, next nomor 5, sebutkan apa saja perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Nah, singkat saja, kurikulum 2013 itu bersifat nasional, terstruktur dan fokus pada penyampaian materi. Nah, kurikulum Merdeka ini adalah lebih fleksibel seperti itu. Nah, dia itu menyesuaikan bagaimana kebutuhan siswanya dan menekankan suatu kreativitas dan karakter dari seorang siswa itu seperti itu. Nah, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.